Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kami sudah pernah lihat GLS baru ini sebelum keluar di Indonesia saat Frankfurt Motor Show 2019. Karena banyak sekali Mercy saat itu di sana, maka tidak sempat lihat detail mobil ini. Tapi tidak masalah, pada saat mobil ini masuk, kami melakukan first impression review, namun belum tes. Dan alhamdulillah akhirnya sekarang kami dapat tes mobil besar ini. Ini adalah Mercedes-Benz GLS 450 atau bahasa kerennya GLS 450. Ini adalah merupakan yang CKD. Beda sama yang waktu itu kami buat first impression review. Banyak perbedaan yang positif dan lebih murah mobilnya. Mercedes yang ini merupakan pilihan buat orang kaya yang tidak cukup kaya untuk beli G-Class atau Jeep Mercy. Karena memang ini adalah SUV Mercedes yang paling besar, berkapasitas banyak. Ada 3 row. Tapi sekarang Mercedes yang pakai 3 row sudah makin banyak lagi. Ada GLE dan ada juga GLB. Wah, GLB SUV kecil 3 row. Kapasitasnya sama, tapi kelegaannya jauh sekali bedanya. Dan kami sudah pernah review GLS generasi sebelumnya. Cukup lengkap reviewnya. Cek link yang ada di description di bawah. Pada video tersebut kami sudah ceritakan sejarahnya, tapi kami ceritakan sedikit lagi mengenai pertumbuhannya. Sedikit sejarah mengenai GLS. Generasi pertama GLS dengan kode X164 dibuat dari tahun 2006 sampai 2012. Punya panjang total 5088 mm dan ada facelift tahun 2009, memanjang 10 mm menjadi 5099 mm. Facelift saja bisa memanjang, apalagi ganti model. Lanjut ke generasi selanjutnya. Generasi kedua dengan kode X166 diproduksi dari tahun 2012 sampai 2019 dan benar ini memanjang lagi menjadi 5125 mm. Kemudian tahun 2016 ada facelift lagi dan membuat jadi lebih panjang lagi 5 mm menjadi 5130 mm. Generasi ketiga, yes, terbaru. Inilah mobilnya dengan kode X167. Apakah memanjang? Oh, tentu saja. Panjang total mobil ini 5207 mm. Luar biasa, memanjang 7,7 cm lagi. Wheelbase-nya 3135 mm dan itu memanjang 3,5 cm dari generasi sebelumnya itu wheelbase. Mungkin 50 tahun lagi sudah 6 meter ini panjangnya GLS. Bentuknya semakin bagus dari generasi sebelumnya. Nah, sebentar, agak seperti lebih gagah yang sebelumnya. Tapi yang ini mukanya lebih galak. Ya intinya better, mobil ini lebih baik. Sudah ganti model, masa tidak lebih baik. Dan ini trimnya adalah AMG Line yang diam saja bisa terlihat kencang, walaupun besar macam gajah. Jadi ini nama lengkapnya adalah GLS 450 4MATIC AMG Line. Ada kata AMG Line itu untuk trimnya. 4MATIC berarti all wheel drive. Kemudian 450 berarti setingkat 4500 cc. Karena ini mesinnya hanya 3000 cc inline dan berkat turbo menghasilkan tenaga 367 horsepower dengan torsi maksimal 500 Nm rata pada RPM 1600 sampai 4500. Ditambah lagi tenaga ekstra 22 horsepower dari motor listrik karena ini memakai sistem mild hybrid yang disebut dengan EQ Boost. Menyalurkan tenaga ke keempat roda melalui gearbox 9 speed yang sangat amat halus. Kami suka turbo. Sekarang kita lihat mesinnya. Anda ini kayak BMW itu nggak perlu nyari-nyari lagi gitu, tinggal ditarik 2 kali, selesai urusannya. Oke. Mesin standar yang 450 sama seperti yang ada di S-Class, 6 silinder dengan turbo. Nah, kami suka turbo. Ini menghasilkan tenaga 367 horsepower dan torsi maksimal 500 Nm. Dan torsinya itu dari RPM 1600 sampai 1500 RPM. Luar biasa, ini bertorsi sekali. Sangat punya otot gitu ya. Menyalurkan tenaganya ke gearbox 9 speed, namanya 9G-tronic. Kemudian membagi energinya ke 4 roda karena ini adalah 4MATIC, all wheel drive, 4 wheel drive. Ini baru SUV, bener. Kami nggak bisa bilang ini adalah crossover, ini SUV. Walaupun tidak memakai leather frame, tapi ini judulnya SUV.
beneran serius gitu. Sayang sekali yang ini bukan package untuk off-road. Kalau yang ada off-road package-nya itu dia pakai low gear. Kalau yang ini tidak ada low gear-nya. Mobil yang besar tentu perlu ban dan velg yang besar. Wah, ini velgnya 21 inch tapi tidak terlihat besar karena mobilnya sangat amat besar sekali. Dengan ban ini Continental nih, mewah punya nih. Dengan lebar 275, tebal 45. 275 lebarnya. Luar biasa. Kemudian yang belakang lebarnya 315, luar biasa, dengan tebal 40. Semua pintu pada GLS ini soft closing. Kalau orang dulu bilangnya ini adalah pintu vakum. Dapat kunci seperti ini kunci biasa ya. Ini keyless, buat starter juga pakai ini. Dan bukanya tinggal dicolek dan kuncinya tinggal digituin. Simpel-simpel aja, kunci ya menjadi kunci, tidak pakai layar seperti yang di BMW. Kalau BMW yang mahal-mahal tuh sudah pakai layar dan itu menurut kami agak-agak berlebihan. Kalau ini simpel, kunci di kantong juga enak. Nah, belakangnya gemuk dan keren. Yes, gemuk, besar sekali, gila, ini besar gitu loh ya. Lampunya kecil, yang model Mercedes-Benz zaman now kecil lampunya, dan model Mercedes-Benz zaman now juga ini knalpotnya palsu ya. Knalpot yang besar dan keren ini palsu. Ini bisa buat naruh handphone sini. Knalpot aslinya ada dua juga, kanan kiri di bawahnya. Sekarang kita lihat bagasinya. Nah, oke, row ketiga dibuka dan bagasinya tetap ada dan besar sekali. Nih, ini masih bisa naruh 2 stick golf, ditumpuk kali, nggak ditumpuk sebelah-sebelahan. Kemudian kalau ditumpuk mungkin 3 bisa di sini. Luar biasa besar sekali. Walaupun row ketiga dinaikkan. Terus di bawah ini ada tempat-tempat nyimpen lagi, kan banyak tempat nyimpennya, dan bisa nyimpen penutup divider yang besar juga pasti. Nah, kalau mau bawa barang yang besar-besar, mau melipat jok belakang, sangat mudah sekali. Caranya adalah tinggal dipencet ini. Yang kanan pencet yang kanan, yang kiri pencet yang kiri. Oke, turun. Turun. Ya. Aduh, ini kalau ditumpuk manusia mungkin bisa 6 orang dalam sini. Banyak sekali ya. Berempat main kartu, main gaple muat mungkin dalam sini. Besar sekali. Dan kalau misalnya Anda naruh barang yang berat-berat sehingga aduh ini ketinggian nggak kuat, tenang saja, tinggal pencet ini, mobil akan turun sendiri dan barang turun, ayo turun, dan barang akan mudah dinaikkan. Turun dong. Oke, turun. Ya, turun. Butuh waktu baru bisa menaikkan barang. Ini lebih pendek lagi. Asik ya? Masih berlanjut terus. Udah, berhenti kan? Oke, segini. Belakangnya jadi ceper, depannya enggak. Ini luar biasa. Kita naikkan lagi. Oh, kalau ini masih kurang lega lagi, row kedua masih bisa dilipat. Ini, ada pencetan all, ada sebelah kiri doang, ada sebelah kanan. All dipencet, semuanya akan tidur. Wah, lega sekali. Semuanya rata lantai. Lihat itu, ya. Hah? Mungkin ada penonton, mungkin ada yang kamarnya lebih kecil daripada ini, kamar tidurnya. Lihat tuh, lega sekali. Tuh, lega sekali, lega sekali. Dan belakang masih ada kelengkapan seperti 12 volt outlet, ada tempat untuk P3K, masih lengkap sekali. Dan ini karena ini run flat tire, jadi tidak perlu bawa-bawa ban serep. Sekarang jok kita naikkan semua, tinggal colek lagi ini, dan semua jok akan kembali ke posisi untuk manusia duduk. Oke, sayang sekali ini adalah mobil 3 row dan kami harus tes duduk row ketiganya. Cara majuinnya mudah, tinggal colek ini, pakai jari juga, simple sekali, gampang. Otot manusia itu mudah mengecil nih dengan mobil-mobil mewah seperti ini. Butuh waktu, tapi ini lumayan cepet. Oke, masuknya juga oke. Yes, ya. Ya, duduk belakangnya sebenarnya sempit sekali ya kalau ngelihat ini nempel, tapi ini adalah posisi yang paling mundur di row kedua.
Coba masih bisa dimundurin lagi nggak? Masih bisa. Oke, paling kecil nggak bisa muat. Oke, sekarang paling maju row keduanya. Segini paling maju. Nah, paling maju ini masih decent, masih oke. Masih oke nih, lihat nih. Ya, tuh. Oke, ini sudah pernah di first impression review kalau nggak salah, jadi nggak usah terlalu detail. Turun. Balikinnya tinggal dicolek lagi. Balik dong. Oh, ditahan. Oke, kenapa ditahan? Karena biar nggak ngejepit dengkul orang yang belakang. Ini kalau dilepas dia akan berhenti. Sebenarnya ada juga versi captain seat-nya, macam di BMW X7. Namun Mercedes memutuskan untuk Indonesia mendapatkan yang normal macam ini. Tapi ya tetap mendapatkan kecanggihan tablet ini. Merupakan kepanjangan tangan sistem MBUX dari depan. Dan ini tablet bisa dicopot. Tablet Android ternyata. Ini konsol tengah dari depan cukup panjang ke belakang, jadi cukup sempit legroomnya orang yang duduk di tengah row kedua. Untuk versi CKD ini, ambient light pada GLS sudah diperamai lagi dengan tambahan ambient light di belakang jok row pertama, membuat malam Anda lebih berwarna yang duduk di row kedua. Nah, di posisi orang row ketiga itu tadi nyaman, masih muat, row keduanya seperti ini. Ya, jarak dengkul tuh masih lumayan, kaki masih bisa masuk, dan joknya ini besar dan bagian belakangnya pantatnya tuh ngelesep ke dalam, jadi enak duduknya. Ya, tapi kalau bos-bos duduk belakang pasti ada di sebelah kiri, dan biasanya row pertamanya dimajukan habis. Gampang pindah-pindahnya sih. Nah, ini, dan ini dimundurin habis. Habis. Iya. Ini adalah yang paling lega posisinya. Nah, tuh. Tidak seperti S-Class memang, kaki masih kena giniin, tapi jok depan tuh sudah jauh sekali. Dan Mercedes-Benz tidak masukin yang captain seat. Ada GLS yang captain seat, tapi ini bukan yang captain seat. Bisa bertiga di belakang sini, dan duduk tengahnya tuh masih oke, tapi sayangnya ini nih konsol tengah tuh lumayan mundur, jadi suka kena dengkul yang pasti. Aduh. Kalau armrestnya dibuka, ini armrestnya besar sekali ya, besar sekali. Dan di sini ada kemewahan, yaitu tablet. Nah, tabletnya ini menampilkan apa yang tertampil di MBUX depan, dan kita bisa mengatur banyak hal dari tablet ini. Ya, kenyamanan, jadi ambient lightnya bisa diatur, dan untuk yang versi CKD ini mendapatkan ambient light tambahan, yaitu ini. Ya, jadi semakin rame di dalam sini, dan kami ingin coba apakah di belakang sini bisa. Hey Mercedes, change ambient light to blue. Biru. Oke. Tanpa harus ini. Nah, tablet ini bisa dibawa-bawa juga, entah apa fungsinya, tapi ini bisa dibawa-bawa, kemudian dibawa pulang, nggak tahu buat apaan, mungkin untuk main game ya. Ini adalah sebuah Android, jadi kita coba exit, bisa nggak keluar dari MBUX. Oke, lanjutkan. Ini mau menghubungkan kemana? Mungkin butuh 1-2 menit. Anyway, kita balikin dulu sini daripada dia mengunci lagi otomatis. Ada AC belakang 1, 2, 3, 4 yang kelihatan, 5, 6 yang di bawah, 7, 8 yang di atas. Banyak kan AC belakangnya. Jadi ini didesain juga untuk kenyamanan orang yang duduk di belakang. Dia malah kembali lagi ke menu MBUX. Jadi memang nggak bisa dipakai sebagai Android biasa sepertinya. Atau ada cara lain untuk ngehack. Terus di sini selain ada AC, di konsol tengah ini ada juga pengaturan AC. Dual zone, 1 blower. Jadi ada blower sendiri untuk belakang. Anyway, di belakang row ketiga juga ada AC kanan kiri, dan itu punya blower sendiri juga yang bisa diatur dari sistem MBUX-nya. Nah, di bawahnya sini ada tempat-tempat, ada 2 colokan USB-C, dan nggak kelihatan sama sekali, gelap sekali kacamatanya, dan udah itu aja. Di sini juga kalau nggak salah ada kemewahan lagi. Ini ada 2 colokan USB-C lagi, dan ini kalau ditaruh dia akan ngecharge. Ini adalah wireless charging, lengkap kan? Luar biasa.
panoramic roofnya besar, tapi sayangnya tidak seperti di X7. X7 itu adalah tambahan sunroof lagi di belakang di row ketiga. Jadi row ketiga juga bisa menikmati kemewahan suatu sunroof. Memang ini mendapatkan atap panoramik yang sangat amat besar, yang merupakan atap panoramik yang terbesar. Tapi sayang sekali row ketiga tidak mendapatkan sunroof sendiri seperti pada X7. Dan kontrol untuk jendela hampir sama juga sama BMW. Dia kalau ditutup lagi itu akan menutup tirai ya, jadi ada tirainya dan masing-masing sisi bisa mengontrol sisi sebelahnya juga. Oke kok, nah ini ada tempat untuk aksesoris seperti rear entertainment sama kanan kiri. Ini kelihatannya speakernya Burmeister. Kita ke depan. Ini dashboardnya memang bagus, tapi sangat amat mirip dengan GLE. Padahal beda harganya lumayan dengan GLE. Ini mirip seperti yang ada di GLE ya. GLS itu dia setingkat dengan S-Class, makanya jadi GLS. Kalau GLE setingkat dengan E-Class, makanya jadi GLE. Ini dashboardnya ini penuh dengan kemewahan, empuk-empuk, kulit, lapis kulit dengan stitches yang kelihatan, kayu beneran. Nah, tapi ada keanehan yang seperti ada di GLE juga. AC sebelah kanan itu ada di sini, grill ini, tapi di sebelah kirinya grillnya kosong. Oke, agak kurang simetris. Cuma di tengah ini ada 4 lubang AC ini. Ya. Terus ada satu keanehan mengenai AC-nya. AC-nya itu blower paling kecilnya itu kencengnya minta ampun, sampai berembun begini nih, kenceng sekali. Dan kalau dikecilin nggak bisa karena ada nomor 1, dikecilin udah mati dia. Dan bukan hanya kenceng, tapi suaranya juga lumayan terdengar, keras gitu. Nah, ini layar tengahnya adalah touchscreen. Apabila jari Anda sudah mendekat, walaupun belum tersentuh layarnya, mobilnya sudah tahu, ikonnya sudah membesar-besar. Oke, MBUX, apa bedanya MBUX yang ini? Hampir sama dengan MBUX lainnya, tapi ini karena mobil yang GL itu dia bisa ada fungsi off-roadnya. Nah, di sini jelas nih kondisi suspensinya seperti apa. Ya, setirnya mengarahnya kemana, sedang gas dan sedang rem, dan posisi ketinggiannya ada di mana. Jadi ada 4 level ketinggian di air suspension ini. Mercedes menyebutnya dengan Airmatic. Ini untuk mengatur ketinggiannya. Nah, untuk yang versi yang off-road package, di sini ada juga untuk mengatur low gear. Kalau di sini di Indonesia tidak, karena di Indonesia tidak ada satupun mungkin orang pemilik GLS yang mau mengoff-roadkan GLS-nya dia. Ya, MBUX berarti kita bisa hear Mercedes. Dan ini seperti biasa, jempol kanan untuk mengatur ini, jempol kiri untuk mengatur ini. Ya, tapi ada yang sangat amat luar biasa spesialnya pada mobil ini adalah head-up display-nya. Head-up display-nya itu sangat amat besar. Kami tidak pernah melihat head-up display yang besarnya sampai segini. Ini sangat luar biasa besarnya. Dan itu bisa diatur juga tampilan di head-up display-nya. Lihat ini. Kita katasin itu untuk ngatur head-up display. Kan jadi empty di tengahnya. Nah, kecepatan. Bagus sekali. Bagus sekali. Dan mesin ini tadi kami bilang 367 horsepower, tapi sebenarnya ada ekstra 22 horsepower lagi dari motor listrik karena ini adalah EQ Boost. Nah, keunggulan EQ Boost itu dia ada sistem 48 volt yang menyimpan energinya di baterai sendiri. Sistem EQ Boost ini dia ini seperti hybrid, semi hybrid, tidak hybrid dengan energi yang lebih rendah daripada hybrid biasa. Jadi motor listriknya itu dijadiin satu juga sama motor starter. Jadi kalau misalnya starter naik pakai mobil yang EQ Boost, Mercy EQ Boost, itu starternya halus sekali. Tuh, halus sekali, sangat amat halus. Dan begitu auto start stop engine-nya berfungsi, AC-nya tuh masih tetap dingin, karena seperti ada sistem sendiri gitu. Oke, MBUX biasa saja, ini biasa. Head up display-nya luar biasa. Biasanya nyetir mobil ini adalah supir-supir gitu ya. Biasa kalau bosnya di belakang itu ngomong majuin kursi sebelah kiri, bisa dilakukan dari sini. Yap, begini. Kepraktisan, ada tempat, banyak sekali tempat-tempat di pintu lega, dan di sini masih ada tempat-tempat. Tapi sayangnya walaupun di belakang ada wireless charger, di depan ini tidak bisa berfungsi sebagai wireless charger.
Nah, ada 2 buah cup holder, dan 2 buah cup holder ini ada fungsinya lagi. Kalau dipencet ini bisa untuk mendinginkan. Jadi kalau masukin kopi panas di sini, dia pasti akan dingin. Ya. Dan kalau dipencet lagi bisa memanaskan. Jadi kalau kopi dingin terus ini pasti akan hilang dinginnya. Tidak ada shifternya. Shifternya itu di steering column seperti sen. Bahkan kami yang sudah biasa nyetir Mercedes-Benz juga suka kebalik. Ini kami jadikan sen. Tadi sempat netral lagi jalan. Di sini tidak ada shifter, tapi ada tempat naruh wrist begini buat kenyamanan megang-megangan, ya seakan-akan megang shifter. Tapi yang paling enak di GLE dan GLS itu adalah ini, megang ini. Ini tuh seru sekali gitu megang ini, kayak lagi off-road. Terus ini ada tempat yang sangat amat besar sekali. Di dalamnya ada colokan 1 buah USB-C. Nah, bicara soal USB-C, ada 2 lagi USB-C di sini. Semuanya USB-C di sini, sehingga kami tidak bisa ngecas iPhone kami karena kami tidak bawa kabel USB-C to Lightning. Nah, ini ada cup holder lagi. Pilih mana, kecil atau besar? Lacinya pun besar sekali, sangat amat besar. Nah, model kulitnya, mobil ini tuh tentu kulit asli dan mahal. Tapi sebagian itu yang sisiknya tebal-tebal begini loh. Sun visornya itu bisa gini. Oh, tapi mataharinya ada 2, ada di kanan, ada di depan. Tenang saja, ada sun visor lagi yang kecil. Ya, itu apabila dunia berubah menjadi punya 2 matahari. Ya, apabila di dalam kelas Anda atau perusahaan Anda ada 2 matahari, itu berbahaya juga. Anyway, sudah saatnya kita jalan. Seatbeltnya tuh narik sendiri selalu. Kadang ngagetin. Let's go. Akhirnya sekarang saatnya nyetir gajah yang gagah perkasa ini. Nyetir ini ya seperti rasa nyetir GLE, tapi rasanya lebih besar. Memang lebih besar mobilnya. Walaupun dengan GLE itu sharing platform, tapi dimensinya lumayan banyak beda. Yang pasti nyetir mobil ini terasa lebih kaya. Tapi nyetirnya tidak ada rasa takut karena kebesarannya. Tidak seperti nyetir Land Cruiser. Ini sama seperti nyetir BMW X7 yang tidak terlalu intimidating rasa besarnya ini. Kekedapannya sangat bagus. Ya memang dengan harga segini harusnya sangat bagus sekali. Rasa mewahnya tuh pol. Dunia di luar seperti terpisah dengan di dalam mobil, jadi nggak kedengeran ya. Ini kekedapannya luar biasa kedap. Tuh ada MRT lewat, nggak ada suaranya. Kecil sekali, kedengeran tapi kecil sekali. Suspensinya tentu nyaman, tapi apakah ada rasa ngayun-ngayun? Ada sebenarnya, karena ini adalah mobil besar dan berat. Terus ini jalanan tuh seperti terbuat dari kasur, jadi kita seperti jalan di kasur gitu, smooth, ngayun-ngayun, bikin ngantuk. Tapi ini sudah lebih baik daripada GLS generasi sebelumnya. Kalau GLS yang lama, kami pasti sudah set suspensinya di sport agar tidak terlalu mengayun, dan itu pun masih empuk. Kalau yang ini tetap di comfort masih oke, tapi memang kalau masuk tol tetap lebih enak di sport suspensinya. Mercedes-Benz ML atau GLE dari dulu sampai sekarang masih ada suara seperti pintu yang tidak rapat, ada pergeseran-pergeseran sedikit. Dan di GLS ini tetap terdengar suaranya apabila bodi agak sedikit twist, apabila lewat jalan rusak, apabila suspensinya banyak bermain. Bagaimana dengan kestabilannya? Ya lebih baik daripada generasi sebelumnya, tapi tetap seperti membelokkan gajah. Namun gajah yang sporty dengan body roll yang minim. Lalu bagaimana dengan tenaganya? Gajah ini bisa berlari kencang dengan 500 Nm torsi maksimalnya. Turbo lag-nya itu ada tapi sangat minim. Begitu berteriak mesinnya, gajah ini bisa melesat kencang. Tidak terasa sudah di atas 100 km per jam. Klaimnya gajah ini dari diam sampai ke 100 km per jam dapat diraih dalam 6,2 detik. Bagaimana dengan pengeremannya? Walaupun berat, tapi pengeremannya ini tidak seperti mobil berat, tanpa effort sama sekali, tinggal kaki taruh di rem. Ini kenapa dari tadi ngomongnya gajah, ini Mercedes-Benz mewah.
Namun ya kegajahannya itu memang sangat terasa sekali di parkiran. Parkiran normal pun akan terasa sempit. Untung saja terbantu dengan kamera 360-nya. Yes, tanpa kamera 360 ini bisa bonyok-bonyok kena tembok ini mobil Mercy mewah besar ini. Ini udah nggak kelihatan trotoarnya. Tapi ada di sini. Yeah. Oh, no. It's very tight. Yep, it's very tight. It's actually cannot fit. Oke. Apa? Use the old way. Diinjak aja. Mundur. Oke. Oh, kalau mundur masih bisa. Oh, injak aja. Nggak bisa. Nggak bisa, really? Nggak bisa ya? Ya, lo lihat aja dari sini. Mau gimana lagi? Wih, trap. Injak aja yang belakang ya. Ya, you can injek. Gak bakal kena itu. Aku takut velgnya rusak kalau kena velg. Oke. Oh, bisa. Diinjak tuh. Ini adalah suatu SUV. Apakah bisa off-road? Ya, kami tidak tes. Yang pasti off-road biasa saja pasti bisa yang ringan-ringan. Karena memang sayang sekali, SUV ini tidak ada low gear-nya. Dan bannya bukan MT. Sebenarnya ada paket yang sangat amat mahal untuk GLS ini, namanya Active Body Control. Off-road bisa menjadi sangat nyaman dengan Active Body Control itu, karena suspensinya akan mengikuti kontur medannya. Dan apabila nyangkut di pasir atau lumpur, bisa berjoget-joget gajah ini untuk keluar dari lelumpuran. Ini adalah Mercedes-Benz, tentu dilengkapi dengan fitur-fitur safety yang tidak terlihat, namun menyelamatkan, walau kadang menyebalkan. Active Brake Assist, mobil akan ngerem sendiri kalau mau nabrak. Namun kadang di Jakarta itu tingkat toleransinya agak terlalu sensitif. Kemudian ada Active Lane Keeping Assist, yang biasanya kami matikan karena nyetir di Jakarta terlalu sering pindah-pindah jalur. Kemudian ada Blind Spot Assist, yang kadang suka bawel juga. Tapi ini sudah umum ada di mobil mewah. Ada Magic Vision Control. Nah, ini menarik. Windshield washernya berada di dalam wipernya melalui lubang-lubang kecil yang merata hingga tidak mengganggu pandangan apabila sedang nyemprot itu washernya. Ada multi beam LED, merupakan lampu depan yang pintar memilih mana yang diterangkan tanpa menyilaukan orang lain. Berapakah harganya mobil ini? Dulu yang CBU harganya 2.325 juta. Sekarang yang CKD ini 2.099 juta. Itu kami bicara off the road harganya. Apabila uang Anda kurang 500 juta, tenang saja, ada Mercedes-Benz GLE yang lebih murah 489 juta. Sama-sama bisa muat banyak, tapi lebih kecil sedikit. Yang pasti keluarga kami muat masuk ke situ semua. Apabila Anda anak BMW sekali, harus punya tambahan 300 juta lagi untuk mendapatkan BMW X7. Overall, mengenai Mercedes-Benz GLS, merupakan mobil yang tepat untuk Anda orang kaya yang punya anak banyak atau yang menganggap besar itu wah. Nyetir sendiri masih oke, disetirin juga masih sangat oke. Mobil ini nyaris sempurna untuk kami, hanya saja agak sedikit kurang raw, kurang Land Cruiser. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Om Mobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.